Shalom sahabat pastoral, bertemu kembali di channel saya Rudi Neka. Sahabat pastoral, hari ini saya akan membahas seorang kisah dari santa yang cukup terkenal pada masa gereja kuno. Ia sering dijuluki sebagai domba yang suci dan tersayang. Siapakah dia? Penasaran kan? Pertanyaannya adalah, kenapa santa ini disebut sebagai seorang santa domba tersayang? Yuk, mari kita bahas. Sebelum nonton, jangan lupa like, share, and subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat pastoral semua mendapatkan video-video terbaru dari channel ini. Sahabat pastoral, Santa Agnes lahir di kota Roma pada tahun 291. Putri seorang bangsawan Kristen yang sangat saleh. Ketika masih kecil, ia amat cantik sehingga banyak pemuda yang tergiur lalu meminangnya. Namun, sejak masih kecil, Agnes sudah berikrar untuk hidup suci murni atau tidak menikah. Maka, ia selalu menolak pinangan para pemuda pada saat itu. Hal itu sangat menjengkelkan hati kaum muda. Maka, mereka mencari akal untuk membalas dendam. Kemudian mereka mendapat akal dan ide pada saat itu, yaitu ingin menjerumuskan Santa Agnes ke dalam penjara dengan jalan melaporkan kepada pemerintahan bahwa ia seorang Kristen. Memang pada waktu itu pemerintah Romawi yang dikuasai oleh Kaisar Diocletianus sedang mengejar-ngejar umat Kristen. Maka Agnes pun ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi dalam hati ia sudah bertekad tidak akan mengingkari imannya kepada Yesus Kristus. Ia lebih suka dipenjara atau disiksa, bahkan dibunuh pun mau daripada murtad dan menyembah berhala. Maka berdatanglah para pemuda yang berhati busuk itu untuk menodai dia. Salah seorang yang bernama Sempronius berkata, "Maulah menikah dengan saya, maka engkau akan kuselamatkan." Tetapi Santa Agnes dengan berani menjawab, "Maafkan saya sudah punya kekasih. Ia mencintai aku dan aku pun cinta kepadanya." Lalu pemuda tadi bertanya, "Siapakah dia?" Tanya sang pemuda itu. Kemudian Agnes pun menjawab, "Dialah Yesus Kristus." Ternyata kata-kata itu sangat menyinggung hati mereka. Dengan marah-marah mereka membakar Santa Agnes. Mereka mau menodai, namun tidak berhasil. Maka mereka mengancam Santa Agnes dengan pedang. Kata Agnes kepada mereka, "Kamu boleh mengotori pedangmu dengan darahku, tetapi kamu tidak dapat mengotori tubuhku yang telah kusucikan kepada Tuhan Yesus." Ketika itu seorang pemuda mau mendekatinya, tetapi tiba-tiba saja seberkas sinar dari surga menyilaukan matanya. Seketika sang pemuda itu jatuh dan menjadi buta. Temannya ketakutan dan tergopoh-gopoh menyeret dia di depan Agnes sambil mohon belas kasihan. Agnes menyanyikan lagu syukur kepada Tuhan, dan dengan doa-doanya ia dapat menyembuhkan kembali si pemuda itu. Tetapi seorang pemuda lainnya datang dan menghunus pedang dan memenggal kepala Agnes. Agnes wafat sebagai martir Kristus pada tahun 304. Pada usia 13 tahun, jenazahnya dimakamkan di Jalan Nomentana, kota Roma. Kemudian di atasnya didirikan sebuah gereja untuk menghormati Santa Agnes. Santa Agnes adalah seorang santa yang amat populer di kalangan umat Kristen kuno pada saat itu. Maka namanya tercantum di dalam doa syukur agung dalam perayaan Ekaristi. Ia dijadikan pelindung kemurnian kaum muda.
Keberaniannya dan kepolosannya patut dicontoh oleh kita para penerusnya. Agnes berasal dari kata Agnus yang artinya si domba kecil tersayang. Sahabat pastoral, demikian video dari kisah Santa Agnes. Semoga kita semua yang mendengarkan dan melihat video ini, kita boleh belajar dari kisah Santa Agnes yang bagaimana dia berjuang dan berusaha untuk mempertahankan imannya kepada Yesus Kristus. Semoga melalui video singkat ini iman kita semakin diteguhkan. Tuhan memberkati.